Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Taufik Hidayat dari Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial 2021. Ada 3 poin pembahasan yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama, pembahasan mengenai poin-poin penting. Pembahasan mengenai poin-poin penting dari kelompok-kelompok sebelumnya mengenai ilmu sains dan Islam, sains Islam dan sains. Dan yang kedua, poin pembahasan yang kedua adalah pembahasan konsep integrasi interkoneksi keilmuan yang mana telah dijelaskan oleh kelompok saya sendiri. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi apa sih integrasi keilmuan itu? Baik, yang pertama pembahasan mengenai poin-poin penting dari kelompok-kelompok sebelumnya. Yang pertama itu adalah latar belakang sains dan agama. Jadi muncul proses memahami suatu fenomena dari kaca mistis. Kemudian masyarakat mulai menyadari adanya sebab akibat hingga mulai melakukan pengujian terhadap suatu fenomena. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Herbert Spencer bahwa dahulu manusia sudah sadar akan kematian yang pasti dialami oleh seorang orang. Caranya pun beragam. Kemudian yang kelompok 2 yaitu mengenai integrasi ilmu pengetahuan. Jadi integrasi adalah proses penyatuan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Poin-poin yang penting yang saya ambil dari kelompok 3 mengenai objek kajian sains dan Islam. Jadi hakikatnya itu sains Islam itu terdapat pada nilai-nilai yang terkandung dalam sains tersebut, yakni aspek tauhid sebagai elemen fundamental dalam Islam. Kemudian kelompok 4 mengenai pembahasan integrasi keilmuan antara sains dan Islam. Integrasi keilmuan sains dan Islam jadi dapat didefinisikan sebagai pembauran antara ilmu yang pelajari aspek-aspek tertentu dari alam secara terorganisir, sistematik, dan melalui berbagai metode saintifik dengan ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Dan keduanya harus saling berkaitan, yaitu sains dan Islam. Jadi, integrasi keilmuan antara sains dan Islam ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu integrasi ontologis dan integrasi aksiologis. Kemudian yang kelima adalah konsep integrasi keilmuan. Jadi integrasi ini dilakukan dengan mengkaji lebih dalam dalil-dalil Al-Quran maupun hadis, kemudian dijadikan pondasi keilmuan, kemudian difokuskan kepada dalil yang mengandung nilai-nilai yang berkaitan dengan ilmu umum atau persoalan duniawi seperti sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Sehingga nantinya akan tercipta suatu ilmu yang berkaitan dengan ajaran agama yang memberikan kebenaran dari sisi kenyataan berdasarkan apa yang diteliti di lapangan dan kebenaran dari sisi ajaran Islam. Kemudian poin yang saya dapat dari kelompok 6 yaitu mengenai urgensi ilmu agama dan sains. Jadi urgensi itu keutamaan ilmu agama dan sains itu sebagaimana kita bisa lihat dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Kemudian yang saya dapatkan poin-poin penting dari pembahasan materi dari kelompok 7 yaitu pandangan Islam terhadap ilmu agama dan sains. Jadi pandangan Islam terhadap sains itu adalah pandangan Islam terhadap sains itu tidak bertentangan dan merupakan kesatuan yang utuh dan bulat. Hal ini dikarenakan sains sebagai metode yang rasional dan empiris. Selain itu juga, jika sains tidak dikaitkan dengan nilai-nilai Islam, hanya akan menciptakan intelektual yang miskin akan eksistensi dirinya dan akhlak yang mulia. Kemudian poin penting mengenai konsep integrasi interkoneksi, yaitu ada ilmuisasi Islam dan islamisasi ilmu. Dan poin yang ketiga, poin-poin penting dari kelompok 9 yaitu mengenai pendekatan integrasi interkoneksi. Jadi pendekatan integrasi interkoneksi itu merupakan pendekatan yang menempatkan
berbagai disiplin ilmu seperti Islamic Studies, Natural Studies, Social Studies, dan Humaniora. Integrasi Islam dan sains dalam konteks pendidikan. Jadi, integrasi sains dan agama dalam konteks pendidikan. Jadi, pendidikan itu memainkan peranan yang menentukan dalam proses integrasi ilmu dan agama. Suatu proses yang akan mengapresiasi hasil teoritis, pengetahuan dan pengalaman pribadi masing-masing. Dan dari sini juga tumbuhlah imajinasi kreatif untuk menghayati pola yang bersifat majemuk, sehingga tumbuh kesadaran kreatif untuk menghormati orang lain yang mempunyai keyakinan dan agama yang berbeda. Dan yang terakhir adalah implikasi terhadap pendidikan Islam. Poin penting yang saya dapat, jadi sebagaimana Amin Abdullah pernah menegaskan, pendidikan Islam harus memiliki kaitan erat dengan dimensi praksis sosial, karena senantiasa memiliki dampak sosial dan dituntut untuk responsif terhadap realitas sosial, sehingga ia tidak terbatas pada lingkup pemikiran saja seperti teoritis konseptual, yang mana seperti yang dipahami selama ini. Kemudian poin pembahasan yang kedua itu saya akan menjelaskan konsep integrasi dan interkoneksi keilmuan yang kelompok saya jelaskan sendiri. Yang pertama itu saya akan berbicara 3 poin yang berkaitan dengan pembahasan ini. Yang pertama, Islamisasi ilmu dan bagaimana upaya yang dilakukan. Yang kedua adalah kritikan mengenai integrasi ilmu, agama, dan umum. Dan ketiga, kesimpulan. Jadi poin yang pertama adalah Islamisasi ilmu. Jadi kemunculan ide Islamisasi ilmu tidak lepas dari ketimpangan yang merupakan akibat langsung keterpisahan antara sains dan agama. Yang membuat terpisah ini adalah sekularisme. Jadi dalam istilah politik, sekularisme adalah pergerakan menuju pemisahan antara agama dan pemerintahan. Contohnya mengurangi keterikatan antar pemerintahan dan agama, hukum keagamaan diganti hukum sipil, dan menghilangkan pembedaan yang tidak adil dengan dasar agama. Kemudian bagaimana upaya yang dilakukan? Pertama, dengan mengembalikan ilmu pengetahuan pada pusatnya, yaitu tauhid, agar ada koherensi antara ilmu pengetahuan dan iman. Upaya lain yang diusulkan Kunto Wijoyo yaitu ilmuisasi Islam. Jadi, agar melakukan perumusan teori ilmu pengetahuan berdasarkan Al-Quran dan menjadikannya paradigma atau sudut pandang, atau upaya ini disebut objektifikasi. Kemudian upaya yang kedua yaitu rekonstruksi. Jadi interpretasi agama untuk memperbaiki hubungan peradaban modern dengan Islam. Dan upaya yang ketiga adalah reintegrasi. Jadi reintegrasi merupakan rekonstruksi ilmu-ilmu yang berasal dari ayat Qur'aniyah dan kauniyah. Kemudian poin yang kedua yang telah saya sebutkan, jadi kritikan menarik tentang integrasi ilmu agama dan umum. Jadi kritikan yang pertama, jadi cenderung mencocokkan ayat-ayat Al-Quran secara dangkal dengan temuan ilmiah. Oleh karena itu, digunakan integrasi konstruktif yang menghasilkan kontribusi baru yang tidak didapatkan jika keduanya berpisah. Atau integrasi ini diperlukan jika berpisah memunculkan dampak negatif, tetapi lemahnya ada penaklukan. Kemudian yang kedua, tentang pembagian ilmu, yaitu kauniyah, yaitu hukum alam, kauliyah, hukum Tuhan, dan nafsiyah, tentang makna, nilai, dan kesadaran manusia. Jadi kesimpulannya, jadi poin pembahasan yang ketiga yaitu kesimpulan. Jadi apa sih integrasi keilmuan? Jadi integrasi keilmuan adalah, jadi inti dari integrasi keilmuan adalah upaya menyatukan wahyu Tuhan dan temuan pikiran manusia, tidak mengucilkan Tuhan, atau kita bisa sebut sekularisme, atau mengucilkan manusia. Jadi model integrasi menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai grand teori
grand teori pengetahuan, sehingga ayat kauliyah dan kauniyah dapat dipakai. Inilah upaya memadukan ilmu umum dengan Islam tanpa menghilangkan ciri khas atau keunikan masing-masing. Dan integrasi keilmuan sains dan Islam juga dapat didefinisikan juga sebagai pembauran antara ilmu yang mempelajari aspek-aspek tertentu dari alam secara terorganisir, sistematik, dan melalui berbagai metode, yaitu metode saintifik dengan ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis, yang mana keduanya harus saling berkaitan, yaitu Islam dan sains. Sekian, terima kasih. Sekian penjelasan apa yang saya dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.